Menanam sayuran selada dengan metode hidroponik juga cukup sederhana dan mudah. Setiap hektarnya dapat mencapai hasil hingga 60 sampai dengan 100 ton per tanaman. Untung dari menanam tanaman ini bisa sekitar 500 juta per hektar per sekali panen. Metode menanam hidroponik adalah solusi industri pertanian yang modern. Metode ini cocok untuk diterapkan bagi kamu yang ingin menanam sendiri di rumah tapi tidak memiliki lahan yang luas. Ada berbagai jenis tanaman yang dapat ditanam dengan metode hidroponik. Namun, khusus untuk kamu yang baru memulai menanam dengan metode hidroponik, sebaiknya memilih tanaman yang mudah untuk ditanam. Berikut adalah beberapa sayuran atau tanaman hidroponik untuk pemula yang mudah tumbuh versi Puri Garden. Tonton terus videonya dan jangan skip supaya kamu nggak ketinggalan informasinya. Sebelum lanjut videonya nih, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Langsung aja, yang pertama adalah tanaman kangkung. Kangkung adalah sayuran berdaun populer di Indonesia dan sayuran ini merupakan salah satu sayuran yang paling sering dimasak setiap rumah tangga setiap harinya. Kangkung adalah semi akuatik tropis. Air menyumbang 92% dari berat kangkung. Jadi menanam kangkung dengan metode hidroponik sangat cocok dan juga mudah. Selain itu, ada 2,5% gluten, 1% selulosa, 1,3% abu dalam kandungan kangkung. Kandungan garam mineral dan vitamin dalam kangkung juga sangat tinggi, seperti misalnya kandungan kalsium, fosfor, zat besi, vitamin C, B1, PP, dan juga B2. Menurut metode tradisional, kangkung air mudah tumbuh dari bulan Februari hingga bulan Mei. Dengan metode penanaman hidroponik, kamu dapat menanamnya sepanjang tahun. Waktu tanamnya relatif singkat, yaitu hanya sekitar 20 sampai dengan 25 hari saja. Kangkung dapat ditanam menggunakan sistem hidroponik yang paling sederhana sekalipun, seperti hidroponik sistem sumbu. Bahkan dapat ditanam secara hidroponik di botol bekas. Video tutorial penanaman kangkung di botol bekas dapat kamu tonton pada link di atas. Yang kedua adalah bayam. Bayam yang ditanam menggunakan metode hidroponik rasanya akan lebih enak karena tidak akan berbau tanah, seperti bayam yang ditanam di tanah. Bayam juga merupakan sayuran yang tingkat peminatnya tinggi. Jadi menanam sayuran ini selain dikonsumsi sendiri juga sangat bagus untuk dijual ke pasar. Bayam yang menggunakan metode budidaya sayuran hidroponik dapat membantu hasil dan kualitas sayuran menjadi baik. Sementara itu, tingkat permintaan sayur bayam di pasar juga sangat tinggi. Bayam baik untuk kesehatan karena mengandung banyak vitamin esensial seperti A, K, D, dan juga E. Juga dalam bayam mengandung asam lemak nabati yang baik untuk tubuh. Ini juga merupakan agen anti kanker atau prostat dan antiinflamasi, seperti misalnya menjadi pelindung mata dan membantu menguatkan tulang. Perlu diperhatikan bahwa bayam tidak cocok untuk penderita batu ginjal atau masalah ginjal karena mengandung asam oksalat. Kamu dapat menanam bayam hidroponik hanya dengan menggunakan ember baskom di rumah kamu dengan masa tanam yang cukup singkat, yaitu sekitar 25 sampai dengan 30 hari saja. Video tutorial penanamannya dapat kamu tonton pada link di atas. Yang ketiga adalah sawi caisim atau sawi hijau. Sawi hijau juga merupakan sayuran berdaun populer di negara kita. Biasanya nih, waktu untuk menanam dan memanen sawi hijau berkisar antara 40 sampai dengan 45 hari. Dengan metode budidaya sayuran hidroponik, waktu panen akan lebih cepat dan memberikan hasil panen yang lebih banyak. Sawi hijau ini mengandung banyak vitamin juga, seperti misalnya vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan juga vitamin K. Selain itu, sawi hijau juga memiliki albumin yang sangat baik untuk tubuh, seperti misalnya berfungsi untuk mencegah penyakit pilek, batuk berdahak, mati rasa, sakit tenggorokan, dan juga jerawat. Kalau kamu ingin menanam sawi hijau secara hidroponik, kamu dapat melihat videonya pada link di atas.
Yang keempat adalah selada. Selada adalah sayuran yang paling populer untuk diolah menjadi berbagai makanan dan juga masakan. Permintaan sayuran selada sangat besar, oleh karena itu nih, selada menjadi salah satu sayuran yang banyak dipilih oleh petani hidroponik untuk ditanam. Menanam sayuran selada dengan metode hidroponik juga cukup sederhana dan mudah. Dengan teknologi penanaman sayuran hidroponik skala besar, setiap hektarnya dapat mencapai hasil hingga 60 sampai dengan 100 ton per tanaman. Untung dari menanam tanaman ini bisa sekitar 500 juta per hektar per sekali panen. Selada memiliki banyak nutrisi dan juga mineral. Dalam 100 gram, salad menyediakan 14 kilokalori, 0,2 gram lipid, 2,9 gram karbohidrat, 1,4 gram protein, dan banyak mineral lainnya seperti sodium, kalium, besi, magnesium, kalsium, vitamin A, vitamin C, vitamin D, dan juga vitamin B12. Waktu pertumbuhan selada yang normal adalah sekitar 40 sampai dengan 60 hari tergantung pada jenisnya. Dengan teknologi penanaman sayuran hidroponik, panen selada hanya sekitar 25 sampai dengan 30 hari saja. Ada banyak sekali jenis selada yang dapat ditanam secara hidroponik. Cara penanaman selada hidroponik dapat kamu tonton dengan klik link video di atas. Yang kelima adalah pakcoy. Pakcoy bukan sayuran asli Indonesia. Sayuran ini berasal dari Cina dan juga India. Pakcoy bisa ditanam sepanjang tahun sehingga akan lebih mudah diterapkan dengan metode budidaya sayuran hidroponik. Di Indonesia, pakcoy sangat populer untuk olahan masakan keluarga seperti tumis pakcoy atau dibuat sup. Pakcoy sangat baik untuk kesehatan, terutama untuk kesehatan hati. Sayuran ini mengandung albumin, asam pamik, vitamin B1, kobalt, dan juga yodium. Selain itu nih, makan banyak pakcoy membantu pencegahan kanker hati, kanker usus besar, dan juga wasir. Masa panen pakcoy hidroponik berkisar antara 25 sampai dengan 30 hari saja. Kamu dapat menanam pakcoy hidroponik juga secara vertikal yang lebih hemat lahan. Untuk link videonya dapat kamu tonton dengan klik link di atas. Jadi itu tadi rekomendasi tanaman untuk kamu yang baru memulai berkebun dengan metode hidroponik. Setelah kamu berhasil menanam tanaman-tanaman yang telah aku sebutkan, kamu bisa mengeksplorasi lebih banyak tanaman lagi. Seperti misalnya mulai mencoba untuk menanam tanaman terong, timun, melon, dan lain-lain. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman-teman kamu lainnya.